Pak Satgas PRR bilang ini adalah momen untuk build up, membangun begitu Pak ya. Saatnya kalau di bulan pertama masa darurat, memasuki bulan ketiga ini adalah masa membangun hunian. Sudah dibangun beberapa huntara dan juga beberapa huntap hunian tetap. Nah, bagaimana Kementerian Investasi ini memanfaatkan momen emas ini mumpung lagi membangun sehingga kalau yang terbangun nanti lebih baik, build back better, menjadikan Sumatera pusat investasi hijau yang modern. Baik Mas Jimmy, terima kasih banyak ya. Pertama sekali lagi kita mengucapkan belasungkawa yang dalam ya kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat ya, yang saat ini juga masih sedang berjuang untuk mengubah keadaan. Jadi memang seperti tugas yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo kepada kita semua, ya khususnya di Kementerian Investasi, memang kita mesti mulai menata ulang ya. Jadi tahap ini kita sudah masuk untuk menata ulang, rekonstruksi yang jelas sehingga ke depan akan lebih baik lagi. Salah satunya adalah dengan kita mulai mempromosikan ya industri-industri hijau ya yang bisa lebih ramah lingkungan, di mana juga itu salah satu yang memang prioritas kita. Yang kedua jelas juga kita akan selalu berhubungan dengan teman-teman di kementerian lain ya, Kementerian LH, Kementerian Kehutanan, BPN, sehingga penataan itu akan lebih baik lagi ke depan. Jadi sudah kita akan buat semacam blueprint-nya gitu kan, sehingga akan lebih baik dan tidak ada kejadian seperti ini lagi. Yang ketiga adalah kami juga ada proyek yang kita sebut sebagai iPro, yaitu adalah investment project ready to offer. Jadi itu sudah ada FS-nya, jadi dikaji dengan baik gitu sehingga akan bisa lebih pas di masing-masing daerah, misalnya buat Aceh, buat Sumut dan buat Sumatera Barat. Nah sehingga itu akan lebih memudahkan kepada baik investor asing ya untuk melihat mana yang pas buat lokasi disebut maupun buat kepentingan di daerah di sana. Jadi ini adalah kerjasama yang baik antara pusat maupun daerah dan investor. Itu mungkin Pak. Betul sekali, karena memang wilayah Sumatera bukan daerah biasa, melainkan pusat industri besar Pak ya, baik pangan dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau ngomong-ngomong soal bencana Pak, Sumatera di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat wilayah terdampak bencana. Ini kan variabel Pak, kepercayaan bagi para investor, waduh aman nggak ya untuk menaruh investasi di daerah itu. Seperti apa Kementerian Investasi memberikan trust kepada para investor nanti Pak? Ya baik, jadi sebetulnya memang hal ini bukan pada saat bencana aja Pak, jadi meningkatkan kepercayaan investor asing maupun juga dalam negeri itu dilakukan terus-menerus oleh kita ya. Saat ini pun Pak Menteri kami sedang ada di Pakistan, ada forum investasi sana. Pak Wamen kami pun ada di Korea Selatan saat ini Pak, ada forum investasi juga. Jadi kami aktif sekali untuk mengundang baik investor asing maupun investor dalam negeri untuk sama-sama membangun di Indonesia. Nah kami juga ada yang namanya OS Pak, itu adalah online single system ya, di mana di situ sudah menjamin kita perbaiki itu terus Pak, sehingga memudahkan untuk teman-teman investor maupun yang mau investasi mengurusan izin dengan mudah di mata kami. Dan itu juga terhubung dengan lebih dari 20 KL Pak. Jadi satu pintu itu bisa membantu memudahkan semua pihak dalam investasi. Nah itu juga salah satu yang membantu kita memberikan jaminan kepada pihak asing juga bahwa perizinan di kita itu akan lebih mudah dan lebih terjamin gitu Pak. Ya. Betul sekali. Nah ngomong-ngomong soal bagaimana Kementerian Investasi ini turut berkolaborasi memperketat izin ya Pak ya. Jadi dokumen lingkungan ini diperketat. Perusahaan-perusahaan yang tidak ramah lingkungan di stop. Tapi jangan khawatir karena beberapa usaha tersebut di stop melainkan dialihkan oleh ke Kementerian dan juga lembaga BUMN ya Pak ya, ke MindID. Jadi sehingga Agrinas juga ada. Betul. Sehingga warga yang tadi khawatir perusahaan tutup tetap memiliki lapangan pekerjaan begitu Pak Didi ya. Ya betul Pak. Jadi Pak Jimmy ya, jadi memang kita ini kan harus berkelanjutan ya. Jadi tetap perhatian Pak Presiden ya. Jadi memang sudah ada satgas yang memang bertugas untuk menata ulang itu. Jadi kalau misalnya ilegal gitu kan, kemudian yang izinnya mungkin tidak sesuai dengan kawasannya, itu akan ada tindakan buat itu. Dan ini sudah mulai. Jadi baik yang dikelola sama
Ajrinas gitu ya, maupun juga MNID itu sudah mulai dijalankan. Namun tetap masyarakat yang juga ada pekerjaan di situ juga akan tetap dibina untuk ikut juga bisa melangsungkan kehidupannya. Begitu, Pak. Terima kasih banyak Pak Didi dan juga teman-teman yang ada di Kementerian Investasi. Boleh tepuk tangan hadirin juga pemirsa di rumah. Silakan.